Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Ahmad Arifin. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara dengan NIM 211211-251. Kali ini saya akan menjabarkan sejarah dari Nabi Isa alaihissalam. Kisah Nabi Isa adalah kisah yang tergolong lengkap diceritakan di dalam Al-Quran, terutama mengenai wafat dan kedatangannya di dunia pada akhir zaman yang penuh tanda tanya. Kisah sejarah Nabi Isa digambarkan dengan indah di dalam Al-Quran, yakni di surah Maryam ayat 16 sampai dengan ayat 40. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana situasi kelahiran Nabi Isa dan ketika ibunya, Maryam, dengan tabah dan sabar menghadapi kaumnya yang menuduh serta menghina dengan kehadiran bayinya itu. Nabi Isa lahir dari rahim seorang perempuan suci bernama Maryam. Suatu hari Maryam yang tengah menyendiri di sebuah tempat didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang pria. Maryam kaget karena didatangi oleh seorang pria. Maryam akhirnya mempercayai ucapan Jibril. Dan benar saja, tak lama kemudian ia hamil dan melahirkan Nabi Isa. Sejak usia 6 tahun, Nabi Isa sudah masuk perguruan Taurat. Ia memahami hukum Taurat lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Pada usia 12 tahun, Nabi Isa bertanya jawab soal Taurat dengan orang-orang Yahudi yang jauh lebih tua, baik soal hukum sampai soal ketuhanan. Saat Nabi Isa berumur 30 tahun, malaikat Jibril datang sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat Nabi Isa menjadi Rasul Allah, menyambung pelajaran yang pernah diajarkan Rasul-Rasul sebelumnya dan memberi kabar kepada manusia tentang kedatangan seorang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Salah satu tujuan Nabi Isa adalah memberitakan bahwa suatu hari nanti akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, yang dibekali sebuah kitab suci atau Al-Quran berisi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kitab-kitab sucinya sebelumnya yang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada manusia. Nabi Isa adalah nabi yang melanjutkan risalah kenabian sebelumnya, yakni risalah Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Saff ayat 6 dengan Allah berfirman seperti berikut. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan sesudahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tak kala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Quran surat Al-Saff ayat 6. Banyak penduduk Bani Israel yang kemudian iri dengan mukjizat-mukjizat yang diterima oleh Nabi Isa. Kedengkian tersebut mereka ubah menjadi keinginan untuk membunuh. Dalam surat An-Nisa ayat 157-159 diceritakan bahwa mereka, kaum Bani Israel, mengaku telah membunuh Nabi Isa. Padahal kenyataannya mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya karena Nabi Isa telah digantikan dengan orang lain yang menyerupainya. Yang sebenarnya terjadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit dan menempatkannya di tempat yang kehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilansir dari buku polemik mengenai Nabi Isa karangan Kiai Haji Simon Ali Yasir, sebagian orang berpendapat bahwa kematian yang terjadi pada Nabi Isa adalah kematian pada umumnya, disalib, dan sebagian yang lainnya berpendapat bahwa jasad dan rohnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula mengenai kedatangan nanti pada akhir kiamat. Pada akhir zaman, maksud saya, sebagian orang berpendapat Nabi Isa akan benar-benar datang kembali sebagai pertanda akan terjadinya kiamat. Namun sebagian lainnya menyatakan bahwa belum pasti Nabi Isa akan muncul kembali karena Nabi Muhammad SAW telah dinobatkan sebagai penutup para nabi dan rasul. Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu nabi dengan berbagai mukjizat seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Menurut buku Kisah Nabi Ulul Azmi oleh Lisdi Rahayu, Nabi Isa termasuk dalam golongan Ulul Azmi, seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Adapun yang dimaksud dengan Ulul Azmi adalah mereka yang mempunyai keteguhan luar biasa dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.